Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di segmen Kismis, kisah mistis. Halo dulurku semua. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah cerita dari teman sekampungku ya. Kita panggil saja dia dengan nama Tina. Cerita ini tentang seorang pria penebang pohon yang diganggu oleh sosok kuntilanak penunggu kebun milik ayah dari Mbak Tina. Cerita ini berasal dari kota Cirebon ya dulur, tepatnya di Kecamatan Gunung Jati, di sebuah desa. Aku gak sepil untuk nama desanya ya guys, karena ini adalah permintaan dari Mbak Tina sendiri. So gak usah berlama-lama ya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1993-an. Pada saat itu, Mbak Tina sendiri masih bersekolah di sekolah dasar. Mbak Tina tinggal di desa itu bersama kedua orang tuanya yang kita panggil saja dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji ya guys. Mbak Tina juga tinggal beserta 4 saudara kandungnya. Rumah Mbak Tina terletak masuk dari sebuah gang. Perkampungan ini masih sedikit penduduk. Masih banyak terdapat kebun-kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang sangat besar ataupun bambu-bambu yang sangat rimbun. Pada bagian belakang rumah keluarga Mbak Tina juga terdapat sebuah kebun bambu. Malah di dalam kebun bambu tersebut ada 2 kuburan yang sudah sangat tua. Masih amat sangat menyeramkan desa tersebut pada tahun itu. Apabila sudah menjelang maghrib hingga tengah malam, desa ini sangatlah sunyi. Di desa itu, kedua orang tua Mbak Tina juga memiliki lahan kebun yang cukup luas. Lahan kebun ini adalah warisan dari nenek dan kakek Mbak Tina. Tanah yang sekitar 1 hektaran luasnya bukan saja milik dari orang tua Mbak Tina, tapi milik bersama dengan kakak dan adik dari ibu Mbak Tina yaitu Bu Haji. Kebun tersebut letaknya sekitar 100 meter arah depan dari rumah Mbak Tina. Kebun tersebut pada bagian depan, samping, dan tengah terdapat pohon-pohon bambu yang sangat-sangat rimbun. Pada bagian tengah kebun tersebut juga terdapat pohon-pohon mangga yang sangat besar dan tinggi. Mungkin sudah puluhan tahun usia dari pohon mangga tersebut. Terdapat juga pohon buah duet dan masih banyak lagi pohon-pohon lainnya. Kebun Pak Haji dan Bu Haji inilah yang menurut warga sekitar sangatlah angker. Pernah suatu hari ada seorang ibu mendatangi Pak Haji dan Bu Haji. Ibu-ibu ini tetangga dari Bu Haji dan Pak Haji. Kita panggil saja ibu ini dengan nama Ibu Minah ya dulur. Ibu Minah menceritakan kejadiannya semalam waktu Ibu Minah berjalan melewati kebun dari Pak Haji dan Bu Haji. Ibu Minah mengatakan pada saat itu sekitar jam 9 malam, di saat Ibu Minah sedang berjalan, dari kejauhan Ibu Minah melihat seseorang perempuan memakai baju putih panjang di antara rimbunnya bambu. Ibu Minah mengira perempuan itu seseorang yang sedang berdiri saja. Namun pada saat semakin dekat dan sangat dekat, Ibu Minah sangatlah terkejut. Pasalnya, ketika melihat wajah dari wanita ini ternyata sangatlah menyeramkan. Dengan rambut yang panjang terurai, membuat Ibu Minah ketakutan dan lari tunggang langgang. Dan ternyata yang mengalami hal tersebut bukanlah Ibu Minah seorang. Selang beberapa harinya, ada tetangga dari Mbak Tia yang menceritakan hal serupa dengan Ibu Minah. Mereka menceritakan tentang sosok perempuan itu. Dan menurut orang-orang sosok perempuan itu adalah kuntilanak. Heboh dengan cerita-cerita tersebut membuat kebun Pak Haji dan Bu Haji ini sangat terkenal angkernya. Namun Pak Haji sendiri yang setiap hari mengurus kebun tersebut tidak pernah melihat adanya gangguan-gangguan gaib tersebut. Pak Haji hanya merasakan adanya hal gaib di kebunnya. Karena cerita-cerita tersebut, akhirnya Pak Haji memutuskan untuk menebang bambu-bambu yang berada di bagian depan yang konon menurut tetangga Pak Haji dan Bu Haji ini, disitulah mereka melihat sosok kuntilanak tersebut.
Selesai bambu-bambu itu ditebangnya oleh Pak Haji dengan memakai jasa orang untuk memotong bambu tersebut, namun ternyata warga masih melihat sosok kuntilanak itu di bambu yang berposisi di bagian samping kebun tersebut. Pak Haji kembali memotong bambu-bambu itu, namun Pak Haji memotong bukan saja dari bagian samping, bambu bagian tengah pun semua Pak Haji tebangnya, sehingga kebun itu sudah tidak memiliki pohon bambu lagi. Karena ditakutkan kuntilanak itu akan pindah kembali di bambu yang bagian tengah. Namun ternyata kuntilanak ini tetap berada di kebun Pak Haji dan Bu Haji. Kembali warga dihebohkan dengan penampakan kuntilanak, namun kali ini kuntilanak ini berada di pohon buah duet. Ada yang bilang berdiri, ada yang bilang kuntilanak itu duduk di dahan sambil kaki yang diayun-ayunkan. Kali ini Pak Haji ragu untuk menebang pohon duet itu, karena anak-anak Pak Haji sangatlah suka dengan buah duet itu. Buah duet itu rasanya sangat manis, belum lagi kalau pas lagi panen, bisa sampai beberapa karung. Namun ternyata kehebohan tetangga Pak Haji tentang kuntilanak di kebun Pak Haji ini terus saja menjadi buah bibir di desa tersebut. Pada akhirnya Pak Haji mengalah dengan menebang pohon buah duet itu. Penebang pohon buah duet itu adalah kenalan dari Pak Haji yang bernama Pak Sulaiman, yang berusia 30 tahunan, memiliki istri dan 2 orang anak. Setiap akan menebang pohon, Pak Haji ini selalu mengingatkan kepada si penebang untuk mengucapkan kata-kata meminta izin kepada penunggu pohon tersebut. Namun kali ini Pak Sulaiman mengindahkan ucapan dari Pak Haji. Pak Sulaiman ini main potong-potong saja pohon buah duet itu. Setelah selesai memotong pohon buah duet itu, Pak Sulaiman bergegas pulang ke rumahnya. Di malam harinya, Pak Sulaiman tiba-tiba sakit panas dan demam. 3 hari Pak Sulaiman sakit, minum obat ini itu tapi sakitnya tak kunjung reda. Dan di hari ketiga, Pak Sulaiman bermimpi bertemu dengan sosok perempuan bergaun putih dan rambut yang terurai panjang. Dalam mimpinya, wajah perempuan itu terlihat cantik. Lalu perempuan itu berkata, "Sulaiman, kamu sudah menghancurkan rumahku, maka kamu harus bertanggung jawab. Aku akan ikut denganmu dan kamu harus menikahi aku." Setelah itu, Sulaiman terbangun dan merasa ketakutan. Setelah kejadian mimpi itu, demam Pak Sulaiman berangsur-angsur turun. Pak Sulaiman pun dapat kembali beraktivitas. Beberapa hari kemudian, di malam hari di saat Pak Sulaiman sedang merokok dan minum kopi di teras, Pak Sulaiman melihat sosok wanita yang pernah dilihatnya dalam mimpi itu. Namun kali ini Pak Sulaiman melihatnya secara langsung. Di antara takut dan terkejut, Pak Sulaiman terpaku bengong tak dapat menggerakkan tubuhnya. Dan di saat itulah wanita itu berkata dengan lirih, "Kamu harus menikahi saya. Saya masih di kebun Pak Haji, tapi rumahku sudah hancur. Kamu harus temui Pak Haji untuk melamar saya. Saya anak dari Pak Haji." Setelah berkata seperti itu, perempuan ini pun langsung menghilang. Sulaiman yang terpaku langsung lari kembali masuk ke dalam kamar. Namun Pak Sulaiman ini tidak langsung melaporkan teror ini kepada Pak Haji. Dia berpikir ini hanya gangguan kecil saja. Dan beberapa hari kemudian, ternyata teror ini terus berlanjut. Di saat Pak Sulaiman sedang sendiri di dalam kamar, tiba-tiba Pak Sulaiman kembali melihat sosok perempuan itu lagi. Perempuan itu kembali mengatakan meminta Sulaiman untuk menikahinya. Kali ini Pak Sulaiman menjawab ucapan perempuan tersebut dengan mengatakan, "Aku gak bisa, karena aku sudah mempunyai seorang istri dan anak." Akan tetapi perempuan itu tidak mendengarkan dan tidak mau tahu dan memohon Sulaiman untuk menemui Pak Haji untuk melamarnya. Akhirnya Sulaiman mengiyakan untuk menemui Pak Haji. Setelah itu sosok itu menghilang. Keesokan harinya Pak Sulaiman dengan tidak sabar pergi menemui Pak Haji, namun bukan untuk melamar sosok perempuan tersebut, melainkan Pak Sulaiman meminta tolong pada Pak Haji bahwasanya sejak dari menebang pohon buah duet tersebut, Pak Sulaiman ini selalu diganggu oleh sosok wanita yang selalu datang dan meminta untuk dinikahinya.
Sosok ini pun mengaku sebagai anak dari Pak Haji. Pak Haji sontak saja sangatlah terkejut, karena anak-anak Pak Haji semuanya masih di bawah umur. Pak Haji langsung tersadar bahwasannya sosok wanita itu adalah kuntilanak penunggu kebun Pak Haji. Dan Pak Haji pun terkejut karena ternyata sosok perempuan itu menganggap Pak Haji sebagai ayahnya. Padahal Pak Haji sendiri belum pernah melihat sosok perempuan itu, apakah dari mimpi ataupun dari melihatnya secara langsung. Pak Haji pun lalu menyalahkan Pak Sulaiman karena sudah tidak mendengarkan dan tidak melakukan apa yang Pak Haji katakan sebelum menebang pohon buah duet tersebut. Baiknya meminta izin dulu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Contohnya ya seperti yang sedang Pak Sulaiman alami ini. Setelah selesai mengobrol, Pak Haji menyuruh Pak Sulaiman pulang dan Pak Haji meminta Pak Sulaiman untuk rajin beribadah agar terhindar dari gangguan sosok perempuan tersebut. Dan apabila dalam beberapa hari sosok tersebut masih saja mengganggu Pak Sulaiman, maka Pak Sulaiman disarankan untuk datang kembali menemui Pak Haji. Pergilah Pak Sulaiman kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sedikit lega. Walaupun masih ada rasa takut gangguan itu akan kembali menghantui Pak Sulaiman. Seperginya Pak Sulaiman dari rumah Pak Haji, sore harinya Pak Haji langsung menuju ke kebunnya. Pak Haji berdiri di tengah-tengah kebunnya. Lalu Pak Haji mulai mengatakan sesuatu. Pak Haji berkata dengan suara yang lumayan keras, "Hei penunggu kebunku, siapakah sebenarnya kamu, Cah Ayu? Cah Ayu, jangan lagi kamu ganggu Sulaiman, karena Sulaiman sudah memiliki anak dan istri. Dia tidak ada urusan denganmu. Kalau kamu memang menganggap aku sebagai bapakmu, maka dengarkanlah ucapanku. Jangan lagi ganggu Sulaiman. Kamu boleh tinggal di kebunku sesuka hati. Masih banyak pohon yang bisa kamu jadikan rumah. Tapi saya minta sama kamu, Cah Ayu, jangan kau tampakkan lagi pada orang sekitar yang membuat orang-orang takut akan kehadiranmu." Setelah itu Pak Haji bergegas pulang dan semenjak itulah warga sekitar tidak lagi pernah melihat penampakan sosok perempuan tersebut. Begitupun dengan Pak Sulaiman. Sejak hari itu pun tak lagi ada gangguan dari sosok perempuan tersebut. Dengan berjalannya waktu, cerita-cerita itu pun menghilang. Apalagi sekarang desa ini sudah sangat padat penduduk. Oke dulur, inilah cerita mistis kita kali ini, lumayan epik ya. Apalagi Pak Sulaiman yang beberapa kali didatangi. Gak kebayang gimana kalau aku didatangi makhluk begitu, mungkin langsung pingsan ya. Oke dulur, terima kasih sudah menyimak video aku sampai akhir. See you next di video aku selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe-nya dong, karena subscribe itu gratis guys. See you next, bye bye.